Matahari mulai merendah di langit barat, mewarnai langit dengan semburat jingga yang memantul di ujung-ujung daun tebu. Perkebunan itu seolah tak ada habisnya, membentang luas sejauh mata memandang. Batang-batang tebu berdiri rapat, berbaris rapi, seperti barisan prajurit diam yang sudah terlalu lama berjaga. Di antara lorong-lorong sempit kebun itu, suara sabit yang menggores batang tebu terdengar bersahut-sahutan. Beberapa buruh masih bekerja meski hari hampir gelap. Peluh mengalir di wajah mereka, namun langkah mereka terasa berat. Bukan hanya karena lelah, tapi karena rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan dengan kata. "Cepat beresin bagian ini, jangan sampai gelap masih di sini," bisik seorang buruh muda kepada temannya. Dengar-dengar semalam si Ujang lihat lagi. Perempuan itu, jawab temannya pelan, sambil melirik ke kiri dan kanan, seolah takut sesuatu mendengar. Namun suara lain terdengar keras dari kejauhan, memecah ketegangan di antara mereka. "Jangan banyak bacot, kalau takut pulang aja, saya nggak butuh penakut di sini," bentak seorang pria parubaya berseragam coklat tua dan topi lebar. Itulah Pak Fandi, mandor kebun yang dikenal keras dan tak kenal kompromi. Pak Fandi berdiri di tepi jalan setapak tanah, tangannya bersedekap, wajahnya masam. Ia memandang para buruh dengan tatapan tajam seperti biasa, tapi hari itu sorot matanya lebih tajam dari biasanya. Mungkin karena ia mulai risih dengan keluhan yang terus-menerus datang soal wanita berbaju putih. Baginya, semua itu cuma alasan agar para buruh bisa pulang cepat atau sekadar memancing rasa takut di antara mereka. Padahal, menurutnya, tak ada yang aneh di kebun ini, selain mereka yang terlalu mudah percaya pada cerita kampung. "Dengar ya," katanya lantang suatu sore saat berkumpul dengan para buruh. "Kalau ada yang ngaku-ngaku lihat setan atau perempuan berbaju putih, suruh aja datang ke rumah saya. Saya tunggu." Beberapa buruh saling pandang, ada yang ingin menanggapi, tapi tak satu pun berani buka suara. Angin sore berhembus pelan di antara batang tebu. Udara mendadak jadi lebih dingin, seolah menyimpan sesuatu yang enggan disebutkan. Sementara itu, dari kejauhan, seorang buruh tua yang duduk di bawah pohon randu hanya menggeleng pelan. Dialah Mang Sadi yang sudah puluhan tahun bekerja di kebun itu. Ia menatap ke arah Pak Fandi dengan sorot mata yang tak bisa dijelaskan, campuran rasa prihatin dan khawatir. Di bawah pohon tua itu, angin berhembus lagi, membelai batang tebu yang tinggi dan rapat. Dan di antara desirnya, seperti ada bisikan lirih pelan sekali yang nyaris tak terdengar. "Aku masih di sini." Malam itu langit terlihat bersih tanpa bintang. Rumah Pak Fandi berdiri di pinggir area kebun, tidak jauh dari barak penyimpanan alat-alat panen. Bangunannya sederhana, dindingnya dari papan yang sudah mulai kusam dimakan waktu. Hanya ada satu lampu kecil di depan teras yang menyala redup, memancarkan cahaya kuning pucat ke tanah berdebu. Pak Fandi duduk di kursi kayu tuanya, mengangkat kaki ke bangku pendek, sambil menyesap kopi yang belum lama ia seduh sendiri. Ia menikmati keheningan malam. Baginya, ini waktu terbaik. Tidak ada suara buruh mengeluh, tidak ada urusan pekerjaan yang menyita pikiran. Namun, entah mengapa, malam ini terasa berbeda. Udara yang biasanya hangat terasa lebih sejuk dari biasanya. Bukan sejuk yang menenangkan, tapi seperti hawa dingin yang datang dari tempat lembab dan asing. Ia sempat menarik napas dalam, mencoba menepis perasaan itu. "Imajinasi saja," gumamnya sambil meneguk sisa kopi. Ketika hendak masuk ke dalam rumah, Pak Fandi mendadak berhenti di ambang pintu. Matanya menangkap sesuatu di kejauhan, di antara deretan tebu yang membentang tidak jauh dari halaman belakang. Sesuatu seperti kain putih yang tergantung rendah.
Atau mungkin hanya daun pisang terkena angin. Ia berdiri beberapa saat menajamkan pandangan, tapi tak ada yang bergerak. Semua terlihat diam. Sunyi, malam terus berjalan. Di dalam rumah, Pak Fandi mencoba tidur lebih awal. Ia membaringkan tubuhnya di ranjang, mematikan lampu kamar, membiarkan hanya lampu ruang tengah yang tetap menyala. Baru saja matanya terpejam, ia merasa seperti ada langkah yang sangat pelan melintasi lantai kayu rumahnya. Bukan langkah yang nyata, namun cukup untuk membuat seseorang merasa tidak sendirian. Ia membuka mata, duduk perlahan, menunggu. Tidak ada suara apapun, tapi rasa itu tetap ada. Seperti ada yang berdiri di balik pintu kamarnya. Menatap, tidak bergerak, hanya menatap. Pak Fandi bangkit membuka pintu kamar perlahan. Ruang tengah kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun saat hendak kembali ke kamar, matanya tertumbuk pada lantai dekat ambang pintu depan. Di sana terlihat jejak tanah basah. Tidak besar, tapi jelas. Jejak kaki seorang perempuan, telanjang, kecil dan mengarah ke dalam rumah. Pak Fandi berdiri mematung. Dadanya terasa berat, mulutnya kering. "Siapa yang masuk ke rumah saya?" Tanyanya pelan, nyaris seperti bertanya kepada dirinya sendiri. Tak ada jawaban, namun malam belum selesai. Jejak itu belum mengering. Dan hawa dingin itu belum pergi. Pagi hari di kebun tebu biasanya dimulai dengan suara sabit dan obrolan ringan para buruh. Namun pagi itu, suasana terasa berbeda. Langit tertutup awan tipis dan angin bertiup malas dari arah timur. Pak Fandi berdiri di beranda rumahnya, memandangi tanah di depan pintu. Jejak kaki yang ia lihat semalam sudah mengering, tapi masih terlihat samar. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya jejaknya sendiri, mungkin terbawa dari luar ketika pulang. Tapi ada sesuatu yang mengganggu. Ukuran jejak itu terlalu kecil untuk kakinya. Dan jumlahnya ganjil. Hanya ada 5 langkah, lalu berhenti di tengah ruangan, seolah sosok itu tidak keluar atau berbalik. Sepanjang hari Pak Fandi lebih banyak diam. Ia tetap bekerja seperti biasa, mengawasi buruh, mengecek hasil panen, dan mengatur distribusi. Namun tatapannya sering kosong. Sesekali ia menoleh ke arah lorong-lorong kebun yang sunyi, seperti mencari sesuatu. Mang Sadi memperhatikan perubahan itu. Saat jam istirahat, ia duduk di dekat Pak Fandi yang tengah menyeruput air kelapa. "Pak Fandi kelihatan capek," ucap Mang Sadi perlahan. Pak Fandi hanya mengangguk, tidak membalas. "Kadang, capek itu bukan cuma karena kerja," sambung Mang Sadi, suaranya dalam. Pak Fandi menoleh, menatap wajah tua itu. Ada sesuatu di sana, tatapan yang tidak menghakimi, tapi seperti menyimpan rahasia. "Semalam saya lihat sesuatu," kata Pak Fandi pelan. "Ada yang masuk ke rumah saya, tapi saya nggak tahu siapa. Hanya ada jejak." Mang Sadi tidak menjawab. Ia menunduk sebentar lalu berkata, "Dulu pernah ada perempuan muda yang kerja di sini. Rajin, baik, tapi nasibnya buruk." Pak Fandi mengernyit. "Siapa?" Mang Sadi menghela napas panjang. "Namanya Ratmi. Dia kerja di kebun bagian selatan. Katanya dibuang karena sesuatu yang nggak pernah dijelaskan. Setelah itu, dia nggak pernah terlihat lagi. Tapi ada yang bilang dia meninggal. Tidak wajar." Pak Fandi terdiam. Angin berhembus pelan melewati barisan pohon tebu, membuat daun-daun bergoyang perlahan. Sejak itu, kadang ada yang lihat perempuan di tengah kebun. Diam saja, baju putih, rambut panjang, tapi tak pernah mendekat. Sampai ada yang mengusik. Pak Fandi menoleh cepat ke arah Mang Sadi. "Maksudnya?" Mang Sadi tidak menjawab langsung. Ia berdiri, menepuk-nepuk lututnya, lalu berkata, "Kadang kita pikir kita kuat, tapi ada yang tidak bisa ditantang begitu saja." Pak Fandi ingin bertanya lebih jauh, tapi Mang Sadi sudah berjalan menjauh,
menyisakan pikirannya yang kini dipenuhi tanya. Sore hari menjelang malam, Pak Fandi kembali ke rumah. Ia membuka pintu perlahan, memeriksa lantai. Tidak ada jejak. Rumahnya tenang. Tapi ketika hendak menutup pintu, ia melihat ke arah kebun dan tubuhnya mendadak kaku. Di antara batang-batang tebu yang rapat, terlihat kain putih melayang perlahan. Tak bergerak mendekat, tapi juga tak menghilang. Pak Fandi menatap lama, hingga langit benar-benar gelap. Beberapa hari berlalu sejak Pak Fandi melihat sosok putih di kebun. Ia mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, namun malam-malamnya tak lagi tenang. Tidurnya terganggu oleh perasaan diawasi, dan setiap sudut rumah seperti menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Hari itu, ia kembali menemui Mang Sadi, bukan sebagai mandor yang keras, tapi sebagai seseorang yang ingin tahu dan mungkin mulai percaya. Mereka duduk di belakang barak penyimpanan. Tempat itu agak tersembunyi, tak terlalu ramai, dan cukup jauh dari telinga buruh lain. "Apa yang sebenarnya terjadi sama Ratmi?" tanya Pak Fandi pelan. Mang Sadi menghela napas lama. Ia membuka tutup botol air yang dibawanya, minum sedikit, lalu memandang ke arah kebun yang membentang. "Ratmi itu anak yatim. Kerja di sini karena butuh uang buat rawat ibunya yang sakit. Waktu pertama datang, dia cepat akrab sama buruh lain. Tapi, justru karena itu, ada yang enggak suka." Pak Fandi menyimak dengan saksama. "Waktu itu mandornya bukan Bapak, masih Pak Sarman, yang sekarang udah pindah ke tempat lain. Orangnya keras juga, tapi katanya punya mata khusus buat pekerja muda yang dia suka." Wajah Pak Fandi mulai berubah. Ia mulai paham arah ceritanya. Suatu malam, Ratmi nggak pulang ke barak. Besoknya, ada yang nemuin dia di dekat sumur lama, jauh di ujung kebun selatan. Tubuhnya masih hidup tapi lemah. Katanya jatuh, tapi matanya kosong. Pak Fandi bertanya, "Lalu?" Setelah itu, Ratmi nggak pernah kerja lagi. Cuma ada kabar bahwa dia dibawa ke rumah sakit, tapi tak ada yang tahu persis kemana akhirnya. Yang jelas, seminggu setelah itu, salah satu buruh perempuan bilang lihat sosok perempuan jalan malam-malam di tengah kebun. Sendirian, pakai baju putih. Mang Sadi menatap Pak Fandi lekat-lekat. Perempuan itu jalannya pelan, tapi rambutnya panjang. Dan katanya, ada lubang besar di punggung bajunya, seperti robek dari dalam. Pak Fandi merasa tengkuknya dingin. Ia mengingat kain putih yang dilihatnya dari balik jendela malam itu. Ia juga mengingat jejak kaki yang muncul entah dari mana, lalu menghilang begitu saja. "Kenapa baru sekarang dia muncul lagi?" tanya Pak Fandi, hampir berbisik. Mang Sadi menunduk. "Mungkin karena ada yang mengusik. Ratmi tak pernah ganggu siapapun selama orang tak menginjak harga dirinya lagi." Pak Fandi terdiam. Ia tahu maksud ucapan itu. Ia sendiri yang beberapa hari lalu menantang dan meremehkan cerita para buruh. Kini, ia tak tahu apakah permintaan maaf masih cukup, dan malam belum datang. Malam itu langit tampak berat menahan gerimis. Daun-daun tebu bergoyang perlahan, ditiup angin lembab. Pak Fandi duduk di ruang tengah rumahnya, memandangi jendela yang mengarah ke kebun. Ia sudah memadamkan lampu depan. Hanya cahaya dari dalam rumah yang membuat bayangan batang-batang tebu tampak samar di kejauhan. Ia belum bisa tidur. Bukan karena kopi atau nyamuk, tapi karena pikirannya terus kembali pada cerita Mang Sadi. Tentang Ratmi, tentang sumur tua di ujung kebun, dan tentang perempuan berbaju putih dengan robekan besar di punggung. Ia bangkit, berjalan ke dapur, berniat mengambil air. Saat itu, telinganya menangkap sesuatu, suara yang sangat pelan. Seperti suara seseorang memanggil, namun tidak jelas dari arah mana. Ia berhenti di tengah dapur, menajamkan pendengaran. Tidak ada apa-apa, tapi suara itu muncul lagi.
Kali ini sedikit lebih jelas. Suara perempuan, lirih, seperti orang berbicara di antara daun-daun tebu. Bukan jeritan, bukan tangisan, hanya suara yang sedang menyebut nama seseorang. Fandi. Tubuhnya menegang. Ia mematung di tempat. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah berasal dari halaman belakang rumahnya, tempat deretan tebu tumbuh paling rapat. Ia memberanikan diri melangkah ke pintu belakang, membukanya perlahan. Udara lembab langsung menyambut. Angin bertiup membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering. Ia menatap ke kegelapan, tapi tak melihat apapun kecuali gulungan kabut tipis yang mulai merayap di antara batang-batang tebu. "Siapa di sana?" tanyanya, mencoba terdengar tegas. Tak ada jawaban, namun suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, seolah berasal dari dalam kepalanya. "Fandi, aku di sini." Pak Fandi menutup pintu perlahan. Dadanya berdebar. Ia kembali ke ruang tengah dan duduk diam. Matanya tak lepas dari jendela. Beberapa menit berlalu dalam sunyi, tapi saat ia hendak bangkit untuk menutup tirai, ia melihat sosok itu. Di antara batang-batang tebu, berdiri diam seorang perempuan. Bajunya putih, rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Ia tak bergerak, hanya berdiri memandangi rumah itu. Atau lebih tepatnya, memandangi Pak Fandi. Pak Fandi tak sanggup berdiri. Kakinya terasa berat. Ia hanya bisa menatap balik. Napasnya tak teratur. Perempuan itu tetap di sana, tak mendekat, tapi juga tak menghilang. Lalu perlahan, ia melangkah mundur. Masuk kembali ke gelapnya kebun. Menghilang tanpa suara. Pak Fandi baru menyadari tubuhnya gemetar setelah perempuan itu tak terlihat lagi. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Namun malam itu, ia tidak bisa tidur. Suara itu masih terdengar samar, berulang kali menyebut namanya. Dan Pak Fandi tahu, malam-malam berikutnya mungkin akan lebih berat dari ini. Pagi datang dengan matahari bersinar redup di balik awan tipis. Udara terasa lembab dan berat. Pak Fandi duduk di kursi kayu dekat barak penyimpanan. Wajahnya lesu. Ia tidak banyak tidur semalam, dan tatapannya kosong, masih terganggu oleh bayangan perempuan di balik tebu. Setelah beberapa saat, ia berdiri, mengambil topi lusuh dan sebotol air, lalu berjalan perlahan ke arah kebun bagian selatan. Tidak seorang pun bertanya. Para buruh hanya melirik singkat, lalu kembali bekerja. Ia menyusuri lorong-lorong kecil di antara batang tebu. Langkahnya mantap walau hatinya ragu. Daun-daun tebu mengusap lengannya, meninggalkan goresan dan rasa dingin. Semakin ke dalam, kebun terasa makin sunyi. Burung pun tak terdengar. Setelah hampir 20 menit berjalan, ia tiba di tempat yang disebut Mang Sadi beberapa hari lalu. Sumur tua itu berdiri di tengah tanah berumput, dikelilingi batang tebu yang tampak lebih tinggi dari yang lain. Mulut sumur ditutupi kayu tua yang sudah lapuk. Dindingnya berlumut, dan tanah di sekitarnya basah meski hujan belum turun semalaman. Pak Fandi berdiri di tepi sumur. Ia tak tahu apa yang harus dicari, tapi ia ingin memahami. Memastikan sendiri bahwa semua cerita itu bukan hanya bisikan ketakutan. Ia menyingkirkan beberapa semak kecil di sekitar sumur, lalu menatap ke dalam. Gelap, dalam. Tak ada suara air, hanya kekosongan. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu. Di tepi sumur, tersembunyi di balik rerumputan, ada sepotong kain putih kusam yang terjepit di antara batu. Ia menariknya perlahan. Kain itu beraroma tanah dan lembab, seperti telah lama tertinggal. Namun ada satu hal yang membuatnya bergidik. Kain itu robek besar di bagian tengah, seperti terkoyak dari arah dalam. Ia berdiri diam beberapa saat. Lalu, dari kejauhan, terdengar angin melintas di antara batang tebu. Tidak kencang, tapi cukup membuatnya merasa bahwa ia tak sendiri. Pak Fandi tak berkata apa-apa.
Ia hanya menggenggam kain itu dan melangkah menjauh dari sumur. Namun saat ia berbalik, sekelebat bayangan putih terlihat berdiri jauh di antara batang tebu. Bukan ilusi, bukan khayalan. Ia tahu, dan ia tahu juga bahwa perempuan itu tidak ingin diabaikan lagi. Sejak kunjungannya ke sumur tua, Pak Fandi menjadi lebih pendiam. Ia tidak lagi mengomentari kelambanan para buruh. Tidak pula menegur keras seperti biasanya. Bahkan Mang Sadi menyadari bahwa mandor itu sering melamun sendiri di beranda rumahnya, memegang sehelai kain putih lusuh yang tak pernah dibuang. Malam itu, langit gelap sepenuhnya. Tak ada bulan, tak ada bintang. Hanya angin yang datang dan pergi sesukanya, membawa bau tanah dan daun kering. Pak Fandi duduk di ruang depan. Semua lampu sudah ia matikan, kecuali satu di pojok ruangan. Ia tidak bisa tidur. Tubuhnya terasa berat, namun matanya enggan terpejam, seolah tahu bahwa sesuatu akan datang malam ini. Dan benar saja. Beberapa menit menjelang tengah malam, terdengar suara pintu belakang berderit pelan. Bukan seperti terdorong angin, tapi seolah dibuka seseorang dari luar. Pak Fandi menoleh. Nafasnya terhenti sejenak. Pintu itu kini terbuka sedikit. Udara dingin menyeruak masuk. Dan di ambang pintu berdiri sesosok perempuan berbaju putih, rambut panjang menutupi wajahnya, dan robekan besar menganga di punggung bajunya. Pak Fandi tak bergerak. Tidak bisa. Ia hanya bisa memandangi makhluk itu yang kini melangkah perlahan ke dalam rumah. Langkahnya nyaris tanpa suara, tapi lantai kayu yang diinjaknya seolah tahu. Dan gemetar. Perempuan itu berhenti beberapa langkah dari tempat Pak Fandi duduk. Lalu, tanpa mengangkat wajah, ia berbicara. Suaranya pelan, namun setiap kata terdengar jelas. Kenapa tak ada yang membelahku dulu? Pak Fandi gemetar, ia tak bisa menjawab. Ia bahkan tak yakin bisa bernapas dengan benar. Aku hanya ingin hidup tenang, tapi yang kudapat cuma luka dan pengabaian. Suara itu kini berubah lirih, seperti bisikan orang menangis. Mereka membungkamku, tapi tak bisa menghapus aku. Perempuan itu perlahan menengadah. Wajahnya tak utuh. Separuhnya tampak seperti mengelupas, dan dari balik rambut yang terurai, tampak mata kosong yang menatap tajam. Mandor yang dulu diam, yang membiarkan mereka melakukan semuanya. Kini kalian semua harus tahu rasanya dibungkam. Pak Fandi menggigit bibirnya. Tubuhnya basah oleh keringat, tapi ia tak lari, tak bisa lari. Perempuan itu lalu berbalik, dan saat ia melangkah keluar rumah, ia meninggalkan jejak basah, bercampur tanah dan darah, yang perlahan menghilang saat menyentuh lantai depan. Malam itu, Pak Fandi tidak tidur. Ia hanya duduk di kursinya hingga matahari terbit. Namun saat pagi datang, para buruh menemukan jejak kaki di kebun, membentuk lingkaran aneh. Di tengahnya, tergeletak sepotong kain putih robek dan tulisan samar di tanah. Jangan diam. Pak Fandi tidak tahu apa yang harus ia pikirkan. Setiap hari, langkah-langkahnya terasa semakin berat, dan setiap malamnya semakin panjang. Panggilan dari sosok perempuan itu terus menghantui, seolah ada yang tak pernah selesai. Suatu kisah yang terkubur, namun tak bisa diabaikan. Pagi ini, Pak Fandi memutuskan untuk menemui Mang Sadi lagi. Ia tahu, hanya orang itu yang mungkin memiliki jawaban, atau paling tidak bisa memberikan pemahaman lebih lanjut tentang hal yang tak pernah ingin ia percayai. Kehadiran Ratmi yang tak lagi hanya sebagai kenangan. Di tengah kebun, di bawah naungan pohon besar, Pak Fandi menemui Mang Sadi yang sedang duduk di sebuah bangku tua. Wajahnya tampak lelah, seperti sudah terbiasa dengan keheningan yang mendalam. Pak Sadi, kata Pak Fandi pelan, hampir seperti meminta izin untuk bertanya lebih lanjut.
apa yang sebenarnya terjadi dengan Ratmi. Mang Sadi menunduk, menarik napas panjang, dan kemudian menatap ke arah kebun yang tampak begitu sepi. Tak ada buruh yang bekerja di sini pagi itu, hanya angin yang berbisik pelan. Ratmi adalah korban ketidakadilan yang tak pernah terungkap. Waktu itu, ia bekerja keras, tanpa pernah mengeluh. Padahal tubuhnya sangat lemah. Ibunya sakit parah, dan ia datang ke sini untuk mendapatkan uang agar bisa merawatnya. Mang Sadi berhenti sejenak. Terdengar suara angin yang datang dari kejauhan, menggoyangkan daun-daun tebu. Tapi ada satu hal yang harus kau tahu, Pak Fandi, lanjutnya. Ia bukan satu-satunya yang menderita. Pak Fandi mendekat, mencoba memahami dengan saksama. Dulu, ada seorang mandor yang sangat keras, Mandor Sarman. Ia yang selalu memberi tugas yang lebih berat kepada Ratmi, membebani dia dengan pekerjaan yang lebih dari yang lain. Sarman juga tak segan untuk menghukum Ratmi, hanya karena dia anak perempuan yang tak bisa menolak. Ia sering diperlakukan seperti itu oleh orang-orang yang menganggap dirinya lebih kuat, lebih berkuasa. Pak Fandi terdiam. Ia mulai mengerti bahwa cerita ini lebih kelam daripada yang ia bayangkan. Suatu malam, Mang Sadi melanjutkan. Ratmi tak kembali ke baraknya. Esoknya, ia ditemukan terbaring di dekat sumur, tubuhnya terluka, dan matanya kosong. Mereka bilang dia jatuh, tapi mungkin itu bukan kecelakaan. Ada yang tak beres. Pak Fandi merasa tengkuknya meremang. Jadi, yang menghilangkan jejaknya itu? Mang Sadi mengangguk perlahan. Itu adalah keadilan yang tak pernah tercapai. Ratmi sudah lama pergi, namun dendamnya masih tersisa, Pak Fandi. Dendam yang tak pernah bisa reda. Pak Fandi menggigit bibirnya. Ia memandang ke tanah yang basah, di mana jejak kaki itu baru saja menghilang. Dan sekarang, Mang Sadi melanjutkan. Perempuan itu kembali untuk menuntut keadilan yang seharusnya didapatkan dulu. Ratmi bukan hanya datang untuk mengganggu, Pak Fandi. Dia datang untuk mengingatkan agar kalian tidak melupakan apa yang telah terjadi. Pak Fandi menatap Mang Sadi dengan penuh kesadaran. Ia tahu ini bukan hanya soal kebun tebu atau pekerjaan. Ini lebih besar dari itu, tentang pengabaian dan keadilan yang belum terpenuhi. Maka kita harus menghadapinya, Pak Fandi, kata Mang Sadi dengan tegas, seolah berbicara pada diri sendiri. Kita harus mengakui apa yang telah terjadi dan menghormati kemarahan yang dia bawa. Jika tidak, kebun ini akan menjadi miliknya selamanya. Pak Fandi mengangguk. Ia tahu, sudah saatnya ia menghadapi kenyataan, bukan lagi berlari dari bayangan masa lalu yang tak terungkap. Hari itu Pak Fandi merasa seolah dunia menekan dadanya. Rasa takut yang dulu ia coba abaikan, kini terasa lebih nyata. Bayangan perempuan berbaju putih itu terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Meskipun kebun sudah terlihat lebih sibuk, dan para buruh kembali bekerja seperti biasa, Pak Fandi tahu bahwa ketenangan itu hanya semu. Ia sudah mendengar cukup banyak dari Mang Sadi. Ia tahu bahwa Ratmi, meskipun sudah lama pergi, masih menginginkan keadilan yang belum ia dapatkan. Dan kini, Pak Fandi merasa ia harus menjadi bagian dari penyelesaian ini, meskipun itu berarti menghadapi kebenaran yang selama ini ditutupi. Pak Fandi tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Ia harus menghadapinya, bahkan jika itu berarti ia harus menghadapi dirinya sendiri. Malam itu, ia kembali ke kebun, tepat di tempat yang pertama kali ia temui sosok perempuan itu. Ia membawa sebuah lilin dan beberapa bunga putih, simbol penyesalan dan penghormatan. Di tangannya, ia menggenggam sehelai kain putih yang ia temukan di sumur. Kain yang ternyata punya cerita lebih besar dari yang ia bayangkan.
Setelah berjalan jauh ke dalam kebun, Pak Fandi berhenti di dekat sumur tua, tempat terakhir di mana tubuh Ratmi ditemukan. Ia menaruh bunga dan menyalakan lilin di dekat mulut sumur. Dengan suara perlahan, ia mulai berbicara, meskipun hatinya penuh ketakutan. "Ratmi," ia mulai, suaranya serak. Aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu kau tak mendapatkan keadilan yang seharusnya. Dan aku tahu kini kau kembali untuk menuntutnya." Ia berhenti sejenak, menatap ke dalam sumur yang gelap. "Aku minta maaf. Aku tak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin menolongmu, apapun caranya. Jika ada yang bisa kubantu untuk menebus semuanya, aku akan lakukan." Angin malam mulai berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bau bunga yang baru saja ia letakkan. Pak Fandi merasa seolah ada yang mengawasinya dari jauh. Lalu, tiba-tiba suara lirih terdengar, seperti bisikan di telinganya. "Keadilan." Pak Fandi menatap sekeliling. Sosok perempuan itu kembali muncul di antara batang tebu, berdiri tegak dengan rambut panjangnya yang kini terurai bebas. "Ratmi, jika kau menginginkan keadilan, aku akan berusaha untuk memberikannya," kata Pak Fandi dengan tekad. "Tapi aku memohon, jangan teruskan teror ini. Jangan biarkan kebun ini menjadi kuburanmu." Perempuan itu diam, matanya kosong dan mulutnya tidak lagi terbuka. Namun Pak Fandi bisa merasakan ada sesuatu yang mengalir di udara, sesuatu yang penuh emosi, penuh harapan yang tertunda. "Kenapa harus aku?" Suara itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih seperti sebuah jeritan terpendam. "Kenapa tak ada yang menolongku? Mengapa mereka membiarkan aku terdiam begitu lama?" Pak Fandi merasa hatinya terenyuh, meskipun ketakutan masih menyelubungi tubuhnya. Ia melangkah perlahan, menundukkan kepala. "Karena aku tidak tahu apa yang terjadi dulu, tapi sekarang aku tahu. Aku tahu kesalahan yang telah dibuat. Dan aku berjanji, apapun yang bisa aku lakukan, aku akan memperbaikinya." Tak ada jawaban, namun angin malam yang semula tenang, kini mulai menguat. Lampu lilin di dekat sumur bergoyang pelan. Pak Fandi tahu saatnya telah tiba. Perempuan itu mengangkat tangannya, lalu dengan perlahan, langkahnya mundur ke dalam kegelapan kebun, tanpa suara, tanpa jejak. Hanya angin yang semakin kencang, seolah membawa pergi sesuatu yang tak lagi tertahankan. Pak Fandi berdiri terdiam, merasakan beban yang perlahan menghilang. Keputusan yang diambilnya malam itu bukan tanpa risiko. Namun ia tahu, teror yang menimpa kebun ini akan segera berakhir. Atau setidaknya, akan ada jalan menuju kedamaian. Pagi harinya kebun tebu terlihat berbeda. Udara terasa lebih segar, dan meskipun matahari belum sepenuhnya muncul, sinar lembutnya sudah mulai menyelimuti tanah yang basah oleh embun. Para buruh mulai bekerja seperti biasa, namun ada yang berbeda dalam langkah mereka. Mereka tidak lagi tampak cemas atau khawatir. Sebuah ketenangan yang tidak pernah ada sebelumnya kini mengisi udara. Pak Fandi, meskipun masih sedikit terkejut dengan kejadian malam itu, merasa ada beban yang terangkat dari pundaknya. Ia tahu keputusan yang diambilnya untuk menghadap Ratmi, berbicara langsung dengan roh yang terganggu itu, membawa perubahan. Namun ketenangan ini bukan tanpa harga. Pak Fandi masih ingat wajah Ratmi yang muncul di malam terakhir itu. Wajah yang hancur dan penuh dengan kemarahan, namun juga penuh dengan harapan. Ia merasa bahwa meskipun teror telah berakhir, ada kenangan yang tetap akan mengikutinya. Kenangan akan apa yang hilang dan apa yang tidak pernah terungkap. Sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh di kebun mulai menghilang. Tidak ada lagi jejak kaki misterius yang muncul di tanah. Tidak ada lagi suara wanita menangis di antara batang tebu saat malam tiba. Kebun yang dulunya tampak seperti tempat yang tak pernah bisa damai, kini mulai kembali ke kondisi semula.
Pak Fandi berdiri di tengah kebun, menatap ke arah para buruh yang mulai bekerja dengan semangat baru. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa keadilan yang selama ini tertunda akhirnya telah ditemukan. Mang Sadi, yang biasanya hanya mengawasi dari jauh, kini mendekat dengan senyum yang sedikit terukir di wajahnya. "Kau melakukannya, Pak Fandi," katanya, meskipun nada suaranya tetap penuh keseriusan. Pak Fandi mengangguk. "Aku tak tahu jika itu cukup, Pak Sadi. Tapi aku tahu sekarang, kebun ini bukan hanya tentang pekerjaannya. Ada kisah yang harus dihormati, bahkan jika itu berarti menghadapi masa lalu yang gelap." Mang Sadi memandang sekeliling, lalu mengangguk pelan. Kadang, ketenangan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Kita harus menemuinya dengan keberanian untuk menghadapinya. Pak Fandi menatap kebun tebu yang luas. "Semoga kita bisa menjaga ketenangan ini," katanya dengan suara yang lebih rendah, penuh harapan. Di kejauhan, di bawah pohon besar tempat mereka biasa beristirahat, Pak Fandi melihat sekelompok buruh yang tengah bercakap-cakap dengan tawa ringan. Kebun tebu kembali hidup. Namun Pak Fandi tahu, kebun ini tidak hanya hidup dari kerja keras para buruhnya. Kebun ini juga hidup dari keadilan yang akhirnya ditegakkan, meskipun dalam cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, saat matahari terbenam dan langit berubah merah keemasan, Pak Fandi berdiri di luar rumahnya, menatap ke arah kebun yang luas. Udara malam yang sejuk mengalir, membawa ketenangan yang tak lagi terganggu oleh bayangan yang pernah menghantui mereka. Dengan sedikit senyum, Pak Fandi merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sesuatu yang sudah lama hilang. Sebuah rasa damai yang datang setelah bertahun-tahun mengabaikan kebenaran. Dan di kejauhan, jika seseorang cukup peka, mereka bisa merasakan sesuatu yang lain. Sebuah angin yang lembut membawa harum bunga putih yang baru saja tumbuh di sekitar sumur tua. Sebuah tanda bahwa meskipun Ratmi telah pergi, kisahnya akan tetap hidup, selamanya menjadi bagian dari tanah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.